pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Ana tengah ingin pergi ke dapur karena tenggorokannya tiba-tiba terasa sangat kering karena kehausan. Tak lama setelah Ana kembali dari dapur, Ana tiba-tiba mendengar suara desahan orang yang sedang bercinta dari dalam kamar majikannya. Karena kebetulan jalan menuju ke dapur melalui kamar majikannya. Setelah mendengar sebentar, Ana pun langsung cepat-cepat kembali ke kamarnya. Takutnya kehadirannya itu disadari oleh orang yang berada di dalam kamar. Aris adalah seorang lelaki tampan yang masih berusia sekitar 28 tahun. Sedangkan Ana baru berumur 18 tahun kelas 3 SMA. Aris adalah majikannya Ana. Aris baru menikah sekitar 3 tahunan lamanya. Sementara Bella, istrinya, jarang berada di rumah dikarenakan profesinya yang sebagai model dan asik berkeliling dunia dengan para krunya itu. Jadi, Bella hanya menyempatkan pulang ke rumahnya hanya saat di waktu senggangnya saja. Paginya, "Oh, jadi ini Mas, pembantu baru kita yang Mas maksud," ujar Bella saat sudah berada di ruang makannya saat melihat pembantunya itu. "Iya sayang," ujar Aris seraya langsung memeluk istrinya dan juga berbuat hal ekstrim di bibir istrinya itu tanpa mempedulikan Ana yang saat ini juga berada di sana. Sementara Ana yang menyaksikan adegan majikannya itu tetap melanjutkan aktivitasnya menyusun makanan di atas meja tanpa memperdulikan aktivitas mereka sedikit pun. "Ya ampun Mas, di sini kan lagi ada orang, malu dong," ujar Bella sembari tersipu malu saat ciuman suaminya sudah berhenti. "Aku lagi kangen banget sama kamu sayang," ujar Aris seraya merangkul pinggang istrinya itu dengan mesra. Bella pun hanya tersenyum menanggapi omongan suaminya barusan. "Maaf Bu, Pak, Ana mau berangkat sekolah dulu ya," pamit Ana. Kedua suami istri itu pun hanya mengangguk menanggapi ucapan Ana. Mereka tahu betul dengan status Ana yang masih anak sekolahan, karena mereka hanya menginginkan rumah mereka tetap ada yang mengurus, dikarenakan mereka berdua sama-sama sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Jadi mereka berdua jarang pulang ke rumahnya. Sementara Aris sering begadang saat di kantornya karena sibuk mengurus pekerjaannya, terkadang baru pulang ke rumahnya waktu subuh atau tidak pulang sama sekali. "Ana!" panggil seseorang kepada Ana saat Ana melangkahkan kakinya menuju ke halaman sekolahnya itu. Lantas Ana pun langsung menoleh ke belakang saat mendengar seseorang memanggilnya barusan. "Sherry!" ujar Ana histeris saat melihat sahabatnya di sekolah yang sama dengannya. "Kok kamu bisa ada di sini?" ujar Ana keheranan sambil mengerutkan dahinya saat melihat Sherry berada di sekolah yang sama dengannya. "Aku udah pindah ke sekolah ini sayang," ujar Sherry memberitahu sembari tersenyum ke arah sahabatnya. "Oh ya, kemarin aku ada main ke rumah pamanmu, tapi aku tak menemukan kamu di sana. Kemarin kamu pergi kemana?" tambah Sherry lagi, seraya menatap ke arah mata sahabatnya. "Oh, aku udah gak tinggal di sana lagi, Sher. Dan sekarang, aku udah tinggal di rumahnya majikanku," ujar Ana bercerita. "Benarkah? Kenapa bisa begitu?" ujar Sherry penasaran. "Lain kali saja akan kuceritakan padamu," ujar Ana seraya berjalan menuju kelasnya. Buk! Tiba-tiba kepala Ana terbentur ke dada bidang seorang laki-laki saat sedang melangkahkan kakinya menuju kelas. "Lo gak apa-apa?" tanya laki-laki itu yang ternyata Aldo, cowok tertampan di sekolahnya yang paling populer di kalangan para siswi sekolahnya Ana. Aku gak apa-apa kok," ujar Ana seraya tersenyum ke arah Aldo. "Kenalin, gue Aldo," ujar Aldo seraya mengulurkan tangannya ke arah Ana. "Gue Ana," ujar Ana seraya menerima uluran tangan Aldo. "Semoga nantinya kita bisa ketemu lagi ya," ujar Aldo seraya tersenyum ke arah Ana dan melanjutkan perjalanannya kembali ke kelasnya. Padahal Aldo tahu betul kalau mereka satu sekolahan. Pasti tidak sulit untuk mereka agar bisa ketemu kembali. Tapi Aldo sengaja menekankan kata-kata itu kepada Ana. "Gila, itu dewa di sekolahan ini Ana?" tampan tingkat dewa, ujar Sherry terkagum-kagum saat melihat Aldo barusan. "Ya begitulah, dia memang cowok paling terkenal di sekolah ini," ujar Ana memberitahu. Setelah itu mereka pun langsung masuk ke dalam kelasnya karena guru sekolah mereka sudah berjalan ke arah kelasnya. Ana adalah seorang gadis desa yang merantau ke kota.
Asal mulanya dia tinggal serumah dengan pamannya, Eric, karena dia sudah tidak memiliki orang tua. Kedua orang tuanya sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Jadi, dia hanya bisa menumpang di rumah pamannya karena pamannya adalah satu-satunya keluarga yang ia punya saat ini. Namun, karena istri pamannya itu sangat membenci Anna yang hanya menumpang dan menambah beban hidup mereka selama bertahun-tahun ini. Jadi, istri pamannya mengusulkan pada suaminya agar Anna dicarikan pekerjaan dan nantinya bisa tinggal di rumah majikannya. Anna terpaksa sekolah sambil bekerja karena keinginan istri pamannya itu. Anna kenal Aris dikarenakan pamannya yang mengenalkannya tempo hari. Karena Aris adalah bos di tempat pamannya bekerja. Kebetulan Aris saat itu tengah memerlukan seorang pembantu untuk mengurus rumahnya. Jadilah seperti saat ini, Anna menjadi pembantu di rumah Aris dan sudah bekerja di sana selama 1 minggu ini. Namun, Aris sangat jarang pulang ke rumahnya. Begitu pula istrinya baru ia jumpai saat pagi tadi. Anna benar-benar kagum pada istri majikannya itu karena mempunyai wajah yang sangat cantik dikarenakan profesinya yang sebagai model. Dan majikannya itu sama sekali belum mempunyai keturunan dikarenakan pernikahan mereka yang masih terhitung belum cukup lama. Ditambah lagi Bella jarang berada di rumah saat Anna mendengar cerita dari Aris tempo hari. Tapi tanpa sepengetahuan Anna, kedua majikannya itu hanya menikah diam-diam di belakang keluarganya dan juga dunia luar. Karena kedua keluarganya adalah musuh bebuyutan dari zaman nenek moyangnya. Sehingga saat keduanya meminta restu kepada orang tua mereka, mereka tak mendapatkan restu sama sekali. Oleh karena itu, akhirnya Aris dan Bella pun memutuskan untuk menikah di belakang keluarganya dan menyembunyikan rahasianya rapat-rapat dari dunia luar.